Puji Tuhan karena kerja keras kami dengan teman-teman setiap tahun itu terwujud, tercapai. Dia terus kalau kami terima tugas tahun 2015 dengan target 5 miliar, maka tahun 2015 itu kami bisa mencapai 6 miliar. 2017 naik terus dan sampai 2021 kemarin kami hampir mencapai 12 miliar. Visi Badan Pendapatan Daerah sebenarnya diturunkan dari visi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, tapi lebih teknis lagi kami punya visi menjadi institusi pengelola pendapatan daerah yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Visi ini kami coba jabarkan dalam 2 misi. Yang pertama, meningkatkan analisa potensi, pendataan, dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah. Dan yang kedua, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaannya, kami coba menetapkan dalam 3 periodisasi pelaksanaan tugas kami sejak ditempatkan di Badan Pendapatan Daerah pada bulan Mei tahun 2015. Periode pertama itu tahun 2015 itu kami tetapkan sebagai periode atau masa konsolidasi. Konsolidasi program dan kegiatan yang diawali dengan konsolidasi struktural antara kami dan sekretaris, kabit-kabit, kepala seksi, kepala subbagian, kepala UPT, sampai pada tingkat juru pungut di pasar-pasar. Kami konsolidasi. Setelah konsolidasi secara organisasi atau dari sisi kelembagaan, kami maju pada konsolidasi untuk menyatukan semangat dalam melaksanakan tugas di tahun 2015. Kemudian kami juga konsolidasi spirit, semangat untuk melaksanakan tugas dengan menetapkan target yang jelas dan langkah-langkah untuk mencapai target. Konsolidasi untuk melakukan evaluasi, baik evaluasi mingguan maupun evaluasi bulanan. Dan konsolidasi komitmen dan konsistensi terhadap komitmen itu kami sudah mulai bangun di tahun 2015. Tahun 2016 sebagai tahun kedua itu pada fase penyesuaian. Jadi setelah konsolidasi organisasi atau kelembagaan dan seterusnya, konsolidasi relasi, konsolidasi semangat dan seterusnya, maka tahun 2016 kami tetapkan sebagai tahun penyesuaian. Setuju atau tidak setuju, mulai sesuaikan sudah dengan hasil konsolidasi itu. Dan tahun 2017 kami pada fase peningkatan dan pemantapan. Jadi 2017 seterusnya sampai hari ini itu sudah masuk pada fase peningkatan dan pemantapan. Kita tidak bicara lagi konsolidasi, kita sudah tidak bicara tentang penyesuaian, tapi kita sudah berada pada tahap di mana kita tingkatkan, kita mantapkan. Jadi tidak ada
istilah untuk kita kembali ke belakang lagi. Untuk peningkatan dan pemantapan itu sudah kami tetapkan target setiap tahun itu harus naik 1 miliar PAD yang kami kelola di Badan Pendapatan Daerah, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Itu target yang sebenarnya tidak kecil, tapi itu sudah menjadi komitmen kami. Harus mencapai target, tapi juga harus bisa capai 1 miliar peningkatan dari tahun ke tahun. Puji Tuhan karena kerja keras kami dengan teman-teman setiap tahun itu terwujud, tercapai. Dia terus, kalau kami terima tugas tahun 2015 dengan target 5 miliar, maka tahun 2015 itu kami bisa mencapai 6 miliar. 2017 naik terus dan sampai 2021 kemarin kami hampir mencapai 12 miliar. 11 miliar 900 juta lebih. Ini satu hal yang memang tidak gampang, apalagi 2 tahun terakhir kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tapi karena semangat teman-teman, kemudian motivasi yang kami berikan, kami juga ikuti dengan evaluasi setiap minggu, baik evaluasi tim maupun evaluasi perorangan, di mana tim itu dipimpin oleh pejabat eselon 2. Saya juga pimpin tim eselon 2, eselon 3, eselon 4, masing-masing pimpin tim, dan juga membagi wilayah. Untuk wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, khusus untuk pajak dan retribusi daerah, kami tanggung jawab untuk seluruh kabupaten ini. Tapi untuk sekretaris dan kabit-kabit dibagi per kecamatan. Ada yang menangani sampai 2 kecamatan, sampai turun ke tingkat eselon 4. Dan juga untuk kecamatan Kota Soe kami bagi habis. Contoh, kami sebagai Kaban tanggung jawab untuk Kelurahan Soe. Pak Sekretaris tanggung jawab untuk Kelurahan Karangsiri. Kabit Penagihan dan Keberatan tanggung jawab untuk Kelurahan Nunumeu. Kabit Analisa Potensi Penghasilan Pengendalian tanggung jawab untuk Kelurahan Cendana. Kabit Pembukuan dan Pelaporan tanggung jawab untuk Kelurahan Kampung Baru. Kabit Penetapan dan Pendaftaran dan Penetapan itu tanggung jawab di Kelurahan Nonohonis. Turun lagi, ada kepala subbagian di mana, kepala sesi di kelurahan yang lain. Dengan pembagian tugas yang jelas ini, dalam evaluasi masing-masing tim laporkan hasilnya, dan itu kami lakukan rapat evaluasi setiap hari Senin untuk evaluasi minggu lalu punya kerja. Dan kami bahas juga minggu ini kerja apa, kerja di mana, siapa yang koordinir, bagaimana strategi dari teman-teman di lapangan. Itu kami bicarakan di minggu ini untuk kerjakan di hari Senin sampai hari Jumat. Minggu berikut kami rapat lagi. Kecuali ada halangan yang luar biasa, kami tunda ke hari Selasa. Tantangan yang kami hadapi sebenarnya berkaitan dengan sebelum pandemi. Tantangan yang kami hadapi adalah pertama, kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Kota Soe. Itu tantangan terbesar yang kami hadapi. Memang kami paham bahwa tingkat kesibukan orang di kota begitu tinggi. Bukan mereka tidak sadar, kami berpikir positif, tapi karena tingkat kesibukan tinggi. Tapi kami juga jangan berdiam diri untuk tidak berusaha. Kami coba untuk wajib pajak tertentu atau wajib retribusi tertentu yang tidak memenuhi kewajibannya sudah lewat waktu, kami coba bagi teman-teman untuk door to door. Target kami sebenarnya, target jangka pendek adalah supaya penerimaan kami bisa meningkat di tahun anggaran berjalan.
Tapi target jangka panjang kami adalah merubah mindset orang kota bahwa pajak itu wajib hukumnya. Pajak itu sekali lagi wajib hukumnya. Walaupun tidak dinikmati langsung oleh masyarakat, beda dari retribusi, tapi pajak juga untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah ini. Mestinya orang-orang taat untuk membayar pajak. Apalagi pajak bumi dan bangunan. Itu sebenarnya satu jenis pajak yang bagi kami luar biasa, karena dia pajak yang tidak melihat orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat biasa. Semua berkontribusi sesuai dengan aturan, tentunya tidak ditetapkan secara merata. Sangat tergantung luas tanah yang dikuasai atau bangunan yang dimiliki, itu menentukan besarnya pajak. Tapi jenis pajak ini tidak melihat siapa dia. Mestinya orang bangga membayar pajak bumi dan bangunan, karena di situ dia berkontribusi untuk pembangunan daerah ini. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah yang berkaitan dengan personil. Kami punya personil terbatas. Pegawai negeri hanya 42 orang. Dengan luas wilayah yang begini, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi bagaimana kami mendesain itu, dari tenaga yang terbatas ini kami harus bisa maksimalkan untuk bisa laksanakan tugas dengan baik. Yang sedikit itu harus diberdayakan untuk bisa berperan secara baik. Tantangan yang ketiga berkaitan dengan fasilitas, ya. Tapi itu teratasi karena selalu kami mengajukan usulan untuk fasilitas kendaraan atau fasilitas biaya operasional, itu selalu dihadapi, kecuali 2 tahun terakhir yang memang kami rasakan betul karena pandemi COVID-19. Dengan adanya realokasi dan refocusing, itu membuat kami mendapat dana juga tidak cukup memadai seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berusaha untuk bisa memenuhi target yang ditetapkan. Tantangan yang keempat bagi kami adalah tentang perubahan regulasi. Regulasi ini selalu berubah di bidang pendapatan dan pendapatan asli daerah. Ya, regulasi berubah terus. Bagaimana kami bisa menyesuaikan? Contoh, Undang-Undang 28 harus dirubah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Belum selesai itu datang lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Ya. Tentang penerimaan keuangan pusat dan daerah. Ya, tentang keuangan pusat dan daerah. Ini semua butuh penyesuaian. Dan di situ sudah menetapkan bahwa dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, semua aturan masih berlaku di tingkat daerah sampai 2 tahun ke depan. Dan daerah punya kewajiban untuk melakukan perubahan atas peraturan daerah supaya dia sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Ini juga butuh penyesuaian. Ini menjadi tantangan, tapi kami harus berusaha untuk bisa mengatasi. Tapi sejauh ini masih bisa kami atasi. Dan tantangan yang terakhir adalah masyarakat pengguna pasar yang cenderung tidak mengikuti aturan pemerintah. Ya, terjadi kebakaran. Ini sebenarnya mereka yang tidak taat. Sudah dikasih surat penegasan bagaimana menjaga fasilitas pemerintah, menghindari bahaya atau pemicu kebakaran. Dan itu butuh waktu karena kompleksitas persoalan di pasar itu luar biasa. Kami harus bagaimana membangun pendekatan yang baik, pendekatan persuasif. Tapi kami sedang menyusun regulasi juga untuk bagaimana orang harus taat. Jika tidak taat, maka risikonya apa harus juga kami buat dalam SOP yang lebih jelas lagi untuk diterapkan nanti.